Dalam membangun sebuah brand, sebetulnya goal akhir adalah ada konsep kemandirian. apresiasi, pembicaraan, kata saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa sekalian, alhamdulillah kesempatan malam hari ini darurat nih, mohon maaf. Bersama dengan guru saya Ustadz Abu Isa dengan anak-anak beliau nih yang juga turut serta hadir di Pondok Darus Sholihin. Gimana kabarnya Ustadz, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah bikhair saat. Ya. Ustadz Abu Isa ini selama saya kuliah di UGM biasa mengajarkan kami ya perihal tauhid, yaitu ada kitab tauhid, salah satu usul, qaidul arba, sampai akidah tuhawiyah juga dari doro-doro yang beliau itu adakan. Masih sampai sekarang Ustadz ya, doro terus ya? Masih. Kalau UGM sekarang apa? Mat ilmi kalau Ramadan atau kalau semesteran. Yang jelas Ramadan berarti pas Ya. kapan Ustadz? Pada asar dari materi yang rutin dari menyelesaikan satu kitab biasanya. Oh Salah berarti satu dari sampai tanggal 1 menjelang maghrib Iya, gitu. 20 hari dia? Iya, 20 hari. kurang lebih. Allah. Terus Terus saya Senin Selasa Kamis sekarang Jumat sampai libur semester juga ya Ustadz ya? sama libur semester kalau pas saya bisa. Tapi seharinya belum, mereka minta untuk kemudian saya. Dauro juga Ustadz kayak dulu. Ya dulu. Bahas kitab lagi selesai. Iya, memang permintaannya begitu. Berarti masih rutin kitab tauhid Ustadz ya? Ya, atau yang lainnya. Dan lainnya. Masya Allah. Sampai luar kota juga Ustadz ya? Ya, luar kota tiap pekan. Tiap pekan. Tiap pekan pokoknya ada jadwal keluar kota, nggak ada yang kosong. Jadi kalau minta jadwal beliau pun agak berat, makanya kita ngobrol di sini saja. Dan bagaimana kiat untuk belajar tauhid Ustadz? Dari apa dulu yang kita pelajari apa Ustadz? Ya, barakallahu fiik. Jadi ini saya hanya pengalaman pribadi aja ya. Dari sisi kan oh iya. Iya. Siap. Sama Sarah ya. Diantar ya. Ih, pintar. Ya, pertama mungkin saya cerita dari sisi mengapa kecenderungan saya untuk kemudian mempelajari tauhid lebih, artinya fokusnya lebih di situ. Dari sisi kan dulu waktu awal-awal belajar ya, dari para ustadz yang ada, dari baik Ustadz Abu Nida, Ustadz Ahmad Faiz maupun Ustadz Ja'far Martolib, ada dan yang lainnya Ustadz Yazid. Bahwa kan kita ditanamkan bahwa yang paling pokok adalah belajar akidah, belajar tauhid lebih dulu. Kemudian ketika ada kemampuan sedikit tentang baca-baca kitab juga, mereka para ulama punya perhatian besar di situ. Dan mereka menyatakan bahwasanya kalau kemudian mempelajarinya maka kita akan mendapatkan kenikmatan ya di dunia sebelum di akhirat apabila diamalkan. Ya prinsipnya kalau kemudian mereka kan orang sudah teruji ya. Jadi walaupun awalnya belum merasakan apa yang katanya itu mendatangkan kenikmatan, kebahagiaan, cuma kan mereka sudah merasakan. Berarti terdorong untuk kemudian termotivasi ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Jadi ya, prinsipnya dari sana. Pokoknya orang-orang yang sudah teruji, mereka orang-orang yang baik, orang-orang soleh, kemudian mereka menyarankan apa yang mereka katakan menjadi hal yang sangat pokok, sangat penting. Maka bagi kami apa yang diomongkan orang-orang yang hebat, orang-orang yang mulia, orang-orang yang yang memiliki pemahaman yang jelas benar, itu ya memang betul begitu, realitanya begitu. Jadi walaupun mungkin diawali dengan sesuatu yang enggak apa siannya, yang bisa dirasakan apa, tapi kan ya dengan prinsip tadi kemudian ternyata walaupun mungkin ya tidak seperti apa yang mereka rasakan, tapi merasakan bahwa memang benar, walaupun tentunya rasa itu tidak akan sama dengan apa yang mereka rasakan karena ya kondisi yang berbeda lah dari sisi hati. Tetapi itu yang melatar belakangi. Nah,
Maka ya sebagaimana mereka sarankan untuk kemudian bertahap dan taksil, ya intinya dari skala prioritas, dari risalah-risalah yang sifatnya kutip atau kayak Qaulul Arba, Salasul Usul, dan terus meningkat Kitabut Tauhid, Kasyfus Syubhat, itu dari jalur tauhid uluhiyah. Nanti dari jalur tauhid asma sifat atau kemudian akidah secara umum, ya ada Lumatul I'tiqad, kemudian ada akidah wasitiyah, ada Thahawiyah, ada kemudian Tadmuriyah gitu. Ya, dan itu ketika kemudian merasakan sesuatu yang ini mesti orang mesti paham. Itu yang kemudian ya berusaha untuk kemudian mengajak orang untuk kemudian ayo kita belajar. Dan alhamdulillah mereka ya mungkin merasakan, maka kemudian mereka tidaklah meminta kepada saya kecuali yang ngajar kitab-kitab itu gitu. Karena saya ya tematik biasanya kurang, bisa di samping saya juga cara penyampaiannya kurang menarik ya. Jadi maka saya seringnya di orang-orang yang sudah terbina, sudah khusus kayak dulu kan. Pas Ustaz Abdul kan ya sudah komunitas khusus, mereka di asrama mahasiswa, kemudian sudah punya semangat, ya bisa. Maka itu ya, sekarang pun saya di pesantren itu lebih ini kan. Walaupun saya setiap pekan keluar kota, ya intinya di pesantren atau lembaga pendidikan, bukan di masyarakat umum. Saya nggak bisa, ya saya memang punya kelemahan untuk itu. Dan itu dikaji bertahap juga, Ustaz. Bertahap. Kadang satu komunitas bisa berjenjang tadi, Ustaz, ya. Dan sama berjenjang di ketika walaupun rutinnya sebulan sekali, tapi saya tuntas alhamdulillah. Jadi ada yang selesai untuk satu kitab setahun, ada 2 tahun, ada 3 tahun, ada 4 tahun, ada 5 tahun, tapi selesai alhamdulillah. Ada yang sudah berjalan 15 tahun sudah menyelesaikan banyak dari kitab-kitab akidah gitu. Walaupun itu artinya ya komunitas masyarakat umum, para pekerja, tapi yang punya semangat untuk belajar akidah, dan mereka cocok dengan saya. Itu kan cocok-cocokan kan, bukan karena saya punya kemampuan, tapi mereka cocok dengan saya, ya ayo. Ada yang berjalan 15 tahun lebih gitu mereka. Dan beberapa pesantren kayak di Hidayatul Najah juga saya sudah 10 tahun lebih. Itu khusus majelis asatid sama karyawan. Jadi pada asar untuk karyawan dan asatid, nanti pada maghrib asatid yang punya semangat lebih. Jadi ada lagi, sekarang lagi fatwa Al-Hamwiyah. Setelah menyelesaikan wasithiyah. Tinggi sekali, Ustaz. Berarti mereka punya background kan, bahasa Arab juga. Mereka kadang sudah S1 atau S2. Oh, dari yang di pondok tadi ya, Ustaz, yang ya? di pesantren Hidayatul Najah itu mereka ya dosen state ya. Di antara mereka. Dan itu nanti dipakai untuk mereka ngajar ya, juga. Intinya mereka merasa senang lah, terlepas. Nanti mungkin kan dalam prinsip saya kan, kalau kemudian itu tersimpan dalam hati mereka, itu kan ketika mereka berbicara kan akan mempengaruhi ya. Apa yang mereka simpan dalam hati kan akan mempengaruhi. Walaupun mereka tidak sedang mengajar Hamwiyah misalnya, tapi kan isi yang ada dalam Hamwiyah kan akan keluar melalui lisan mereka ketika ada dalam dada mereka gitu. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Dan memang ya dari dulu sih dirasakan ya bekasnya, kayak saya niru dari Ustaz Abu Isa itu, ya selesaikan kajian juga gitu. Kitab Tauhid pernah di sini sudah 2 atau 3 kali di sini ya. Kayaknya pas Ustadz borong buku saya terus adakan daurah mutiara kayaknya. Qadarullah itu saya lebih dari separuh, itu sudah sampai sihir kayaknya. Ramadan kan. Sihir terus saya nggak lanjutin lagi. Akhirnya yang lain. Tapi sebelum saya pakai mutiara faedah kitab Tauhid itu, Ustaz, di sini sudah 2 kali hatam. 2 kali hatam. Ada yang saya bikin daurah 2 atau 3 kali. Tapi 3 hari atau 4 hari berturut-turut gitu. Iya. Terus nanti belum selesai, daurah berikutnya lagi 3 hari, daurah berikutnya lagi. Jadi yang biasanya saya peringkas, kalau kitab Tauhid kan nggak bisa buat singkat-singkat dalam 1 hari, Ustaz, nggak bisa. Jadi kalau hadis arba'in gitu kan, dulu saya pernah dapat dari antum juga, Ustaz, itu bisa selesaikan 3-4 hari karena cuma kasih fawaid saja. Makanya saya baru selesaikan 50 hadis langsung.
Di Sarba ini sudah 3 kali gitu. Tapi memang ini ya agak beda Ustaz, yang di sini kan ada yang sifatnya itu mereka datang orang awam sekali Ustaz. Iya. Kalau hadis arba'in sih masih tidak bisa, berat gitu Ustaz ya. terjangkau. Jadi kalau sudah kita tauhid gitu. Dulu saya pernah selesaikan juga Qawaidul Arba. Arba saya syarah sendiri terus pakai syarahnya Shalih Fauzan dan ada fawaid-fawaid ya. Tapi itu pengaruhnya besar sekali karena waktu itu ada Pak Camat ikut hadir Ustaz. Iya. Dari bukan kecamatan sini ya, tapi kecamatan sebelah. Habis itu pulang itu dari situ tertanam itu pada dia itu. Tapi qadarullah dia karena mungkin ada yang nggak senang gitu ya. Akhirnya pindah, dia disuruh pindah dari kecamatan yang sudah dapatnya bagus di daerah pantai sini. Nanti kalau Ustadz ke Pantai Baron itu wilayah beliau dulu. Nah setelah itu karena pertentangan ada beberapa hal yang beliau nggak mau lakukan karena sebagai Pak Camat, dipindahin lagi akhirnya masuk ke Pemda. Jadi dia nggak langsung terjun ke masyarakat. Kami rasakan beberapa sih, saya dengan Hakim juga, Dokter Hakim ya Ustadz ya. Iya. Kita dulu itu terakhir bahas, kita susun buku Al-Ulu Al-Ali Al-Ghaffar ya Ustadz ya. Fil Ali Al-Ghaffar ya, yang karya Imam Az-Zahabi terus di takhrij sama Syekh Albani itu. Kita gabungkan dua itu sih. Terus kita bikin buku, saya sama Hakim itu bikin buku Di Manakah Allah itu. Tapi nggak dikomersilkan, cetak terus bagi-bagi itu. Itu juga salah satu yang kita dapat dari waktu sih kalau saya dengan Ustaz Abu Isa itu pas Aqidah Thahawiyah itu. Ya waktu itu saya susun syarahnya cepat ya, gara-gara suruh terjemahin, suruh daurahnya di ini musola teknik gitu. Iya, itu saya sampai ya Allah sepekan. saya terjemahin tapi syarah itu saya pakai lagi Ustaz. Sudah, ini coba pakai lagi. Pernah saya bahas di sini lagi 1 kali. Itu bisa selesai tapi 4 atau 5 hari. Kalau sini daurahnya 4 sampai 5 hari itu pagi sampai sore Ustaz. Oh, berarti ya mirip dengan cuma dulu kan sepekan. Yang paling paling 5 hari kan, terus mereka dikasih makan free di sini jadi pada senang gitu kan. Wah, itu orang dari Jakarta pada datang di sini. Karena sekaligus kita kasih hiburan juga, ada rekreasi. Jadi mereka senang gitu bahas itu. Pernah juga Situ Duror. Situ Duror juga kita bahas. Usul Sittah juga. Nggak tahu masih ada rekamannya atau enggak gitu. Mungkin kalau ada kesempatan nanti Ustadz Ibu bisa ngisi di sini juga. Tapi ya Ustadz Ibu bisa jadwalnya sibuk sekali. Setiap pekan itu. Jadi kami nggak bisa 1 kali aja di sini Ustadz. 3 hari gitu ya Ustadz ya. insya Allah diagendakan. Berarti kalau misalnya yang jenengan di luar kota itu 3 hari full gitu Ustadz ya? Pokoknya berangkat dari Jumat ya. Oh berarti daurahnya Sabtu. Sabtu Ahad. Sabtu Ahad full. Ya. Pagi sampai. Cuma kan tadi kalau yang rutin itu kan bukan Iya, daurah. dia nggak bisa kan selesaikan ya. Berpindah-pindah itu kan. Tapi kalau ada yang minta langsung 1 kali pertemuan gitu? Kemarin saya baru menyelesaikan wasitiyah hari 1 hari? Enggak. 1 kali pekan, iya, pekan gitu? Ya, tapi enggak sampai selesai di pesantren Kampung Santri di Sumedang. Itu dari Asar Ahad ya. 15 pertemuan. Itu untuk menyelesaikannya aja yang asma sifatnya saja. Targetnya asma sifat aja yang belum yang asma sifat yang berat-berat itu ya. Jadi ya tergantung durasi waktu yang disediakan sih. Kan ada waktu ideal, ada waktu kurang ideal, ada yang waktu ya dimampatkan, tergantung ini pesanannya mau selesai, terus waktu yang tersedia berapa. Berarti ya diupayakan segitu, diupayakan selesai ya selesai, tapi dengan waktu yang tersedia, berarti otomatis bobot yang tersampaikan kan mengikuti waktu yang tersedia itu. Karena apa? Karena itu berawal dari sudah pernah mengkajinya kan. Saya punya perkiraan kayak Mutiara Faedah Kitab Tauhid itu waktu itu saya masih di Yaman berpikirnya itu pengalaman penataran tauhid penataran P4 100 jam kan waktu kita mahasiswa. Kalau Ustaz masih ngalami nggak? Masih baru? Enggak ya. Itu kayaknya mulai tahun 85 sampai tahun 90 kayaknya. Iya. Ya, saya kan masuk 88 di UGM.
Itu Ada masih penataran itu ya, 100 jam tadi. 2 pekan. Berarti Ustaz bisa niru itu. Nah, saya niru itu 100 jam. Kan saya praktekkan di MR tuh kan waktu satu itu. Ya, betul. Dari pagi jam 7 untuk umum 100 jam. Karena jam niru itu ya. saja. Oh. Ya, benar. Terus kalau salatul usul 45 jam. Saya kan juga pernah penataran P4 40 jam. Waktu SMA kelas 1 angkatan 85 itu penataran P4-nya 45 jam. Jadi saya pernah ditatar P4 145 jam. 45 jam di SMA kelas 1, 100 jam di semester 1 mahasiswa. Nah itu isinya, maka kalau kemudian daurah yang sifatnya ini saya hitung kira-kira butuh berapa jam untuk menyelesaikan itu. Gitu. Berarti sifat Ustaz Abu Isa itu kan dengan syarah ya, tidak hanya mengkaji matan Ustaz. Iya, kalau yang dibaca matan, Iya. saya enggak ya memang matan, cuma dia syarah dijelasin, cuman saya enggak berpatokan sama. Kenapa tidak matan saja Ustaz? Matan dengan penjelasan ya untuk memahamkan matan aja. Iya, makanya selama ini saya matan saja, saya enggak pernah baca syarahnya. Caranya sudah ringkasan dari Ustaz Abu Isa Iya, berarti. jadi kalau yang dibaca matan, cuma saya jelaskan. Maka kalau ditanya syarahnya apa Ustaz? Ya, saya macam-macam. Ya macam-macam saya enggak, karena enggak mengacu kepada Oke. kepada kitab tertentu. Ya, apa yang sudah teringat itu yang dipakai untuk kemudian menjelaskan. Kadang kalau ada buku di depan ya kadang menukil dari itu. Tapi kalau tanya dipakainya syarah apa? Ya mengacu kepada satu kitab tertentu. Kadang malah bingung saya kalau kemudian satu mengacu syarah tertentu. Ima kadang karena kebanyakan, karena menambah dengan berbagai macam yang tema yang ada di situ, atau kemudian terlalu singkat sehingga sulit. Saya terus terang selama ini malah nggak baca syarah, bacanya adalah tadi matanya kemudian dijelaskan, taklik lah sifatnya atau sifatnya taklik saja. Gitu. Oke. Dengan itu pokoknya tersampaikan juga matanya tadi dengan penjelasan dari Ustaz Abu Isa. Iya, kalau matanya tersampaikan, dibaca kan. Kalau ini terakhir Ustaz, zaman sekarang ini yang problem juga di YPA juga termasuk ini. Kayaknya agak berat untuk masuk ke anak muda untuk mengkaji seperti tadi Ustaz ya. Kita punya PR itu di Jogja, termasuk Ustaz Ari Wahyudi juga. Dia pernah saya dengar ya, walaupun saya belum ketemu beliau langsung, untuk menghidupkan dauro-dauro seperti dulu lagi itu sudah sulit Ustaz. Dan itu saya rasakan ketika ngisi Matilmi yang Sekarang 5 tahun terakhir lah. Berarti Apalagi setelah pandemi ya kan. Iya, Itu setelah kan, pandemi ya. Iya, itu kan sedikit peminatnya. Sedikit. Kalau dulu kan peserta minimal 100. Minimal 100 kalau peserta itu dari pas kitab tauhid pertama Pentium itu kan 250 pesertanya bahkan. Pas kasus Subat lebih dari 100 berapa itu yang imam. Kemudian al-wajibat, kemudian wasitiyah, kemudian tuhawiyah itu minimal nggak pernah kurang dari 100 kalau kemudian pesertanya. Kalau ini kadang 20, kadang yang mereka ikut sampai selesai. Hah? Ikut sampai selesai. Yang santrinya. Iya, santrinya. Iya, Ikut. Ikut ya. Oh, tapi terbuka untuk umum juga? Terbuka untuk umum, tapi kan wajib santri, wajib santri. Mat ilmi. Maksudnya maksud saya bahwa peminat mat ilmi berkurang ya. Berkurang. Nah itulah Ustaz jadi PR itu Ustaz. Itu kalau menurut Ustaz Abu Isa apa yang harus kita ini sih perbaiki? Kalau promosinya kurang, promosi untuk taksilnya kurang. Jadi menurut saya asatid yang mengajar tematik lebih banyak. Itu mohon pesan. Jadi ada pesan kepada mereka bahwa untuk belajar itu nggak cukup dari tematik. Jadi ini lebih kepada motivasi, targhib. Tapi untuk pembekalan ilmu itu antum harus belajar, antum hadiri kajian yang rutin, yang ngaji kitab, khususnya kitab-kitab taksil ya. Yang kalau nggak punya waktu banyak ya minimal tauhidnya lah, minimal akidahnya. Kalau Ustaz dulu kan ya taksilnya dari sisi akidah, dari sisi qawaid fikihnya, dari sisi usulnya, ditafsirnya dengan jelas berbagai macam ustaz kan yang ada di Jogja. Nanti jadi kalau
pesan dari titipan saya mah kepada asatid yang punya artinya istilahnya saya nggak paham dunia kajian saat ini ya. Follower atau kemudian punya follower banyak ya. Itu pesankan kepada mereka untuk jadi sesungguhnya yang harus prioritaskan mereka adalah hal-hal yang wajib fardu ain bagi mereka, khususnya tentang tauhid, tentang akidah, dengan mempelajari, mengikuti bagaimana para ulama dahulu, yaitu dari kitab. Usahakan, masa ngaji bertahun-tahun satu kitab kecil aja nggak pernah selesai, itu kan harus prihatin. Ya mungkin melalui tadi sering lah. Jadi ketika beliau ngisi terus sentilkan. Kalau kan iklan itu kan butuh berulang-ulang. Yes, kalau ustadz kepercayaannya udah pesan, ya gini kan, ya setidaknya mudah-mudahan membekas, mereka terpengaruh. Jadi agak disentil tuh. Masa sudah coba berapa gitu. Jadi agak disinggung supaya mereka mau belajar. Nanti kan bisa ke manusia. Kan sekarang sudah banyak yang artinya walaupun mereka nggak harus kemudian hadir di majelis karena terkait dengan waktu. Kan sekarang sudah dunia online, YouTube tentang kajian kitab tadi. Kitab kan udah banyak yang beredar, yang selesai gitu. Dari awal sampai akhir tuh. Dalam kitab apa aja. Itu secara umum sudah ada ininya tersebar di, mereka tinggal klik aja gitu. Ya, Bang Per. Tapi saya kadang pakai strategi nih Ustaz. Karena saya hadapi orang awam. Ya. Misalnya dulu saya pernah bahas salah satu usul. Saya buat bertahap memang. Tapi selesai juga. Yeah. Tapi mereka sudah tahu kalau ini kitab salah satu usul dari awal sampai akhir. Ya tadi seperti saya bisa pakai matan, terus kita syarah. Saya bisa pakai Husnul Ma'mulnya Syekh Abdul Fauzan. Terus habis itu bertahap sampai selesai. Kita kadang itu dekatinya memang judulnya tematik Ustaz. Enggak masalah, no problem kalau tematik itu judul. Dia runtutan dari salah satu usul. Saya pernah ada ini Ustaz, ada yang paling bagus tuh Ustaz ini Ali Hasan Bawazir, dia ketua Irsad ya. Ketua Irsad ya. Dia beda lagi Ustaz. Dia malah setiap bagian itu dia dekati dengan bahasanya anak muda sekarang. Tapi tematik Ustaz. Iya. Nanti kenal man robuk, siapa robmu, dia bahasakan dengan bahasa anak muda saat ini. Terus beliau itu waktu cerita saya, bahkan dia bisa mengatasi orang-orang yang nggak paham Tuhan gitu Ustaz. Masalah iya, ateis gitu. Karena anak muda kan ada yang kayak gitu sekarang ini. Dia nggak ngakui agama, ya. Walaupun KTP-nya Islam, tapi ada yang kayak gitu. Ustadz Ali Hasan itu dia masuk dengan salah satu usul, dia cerita. Saya bilang, mantap juga ya. Itu tematik juga, tapi dia runtut tuh. Tuk. Memang ada yang tipenya itu orang nggak mau yang satu hari full gitu ya. Tapi kita bahas satu hari satu bagian, dia tetap selesai juga. Dan memang bisa kok untuk diselesaikan. Yang penting dari si ustadznya komitmen mau menyelesaikan. Terus waktu yang tersedia mau pekanan mau bulanan mau kan kayak tadi antum di beberapa kota itu ya Ustaz ya. Bulanan sampai 15 pertemuan itu ya. Gitu. Kan berarti kan bertahap juga. Iya, bertahap jelas. Iya. Bahkan tadi kalau kitab tauhid karena bulanan kadang 4 tahun. Berarti satu pertemuan berapa bab? Kan cuma satu bab. Iya, berarti setiap pertemuan satu bab, satu tema kan, satu tema. Judul ini aja kita pakai kan. Jadi kalau mau satu judul ini, misalnya Tahqiqut Tauhid, ya sudah judul itu aja Ustaz. Jadi bisa jadi tematik juga, tapi dia berurutan gitu kan. Saya di studio, salah satu studio namanya Cikarang Mengaji. Itu kan beliau juga bagiannya minta untuk kitab yang sudah selesai itu Al-Firqatun Najiyah. Itu 1 jam 1 tema. Kan 1 jam waktunya. Jadi jam 16. Jadi saya bisa bahas satu tema. Berarti bisa kalau situ 50 jam itu ya. Karena kan 50 tema, lebih hampir 50 tema. Kan kebetulan sebulan 2 kali. Tapi majelis atau di studio? Ya, studio. Tanpa audien.
Ini akidah Ar-Raziyain itu sudah tema, sudah kan saya diminta untuk temanya 20 sekalian satu. Oke, saya tulis 20 tema. Terus sudah selesai, ini masuk kemarin tema ke-21. Saya hitung sampai akhir, sampai nanti 27 tema. Jadi tinggal sebentar lagi selesai. Kita apa tadi, Ustaz? Akidah Ar-Raziyain. As-Sunnah wa I'tiqaduddin. Atau Aqidatu A'immati Ahli Amsar. Yes. Ini Abu Zur'ah dan Abu Hatim. Ar-Raziyain. Itu ini udah mau selesai. Masya Allah. Itu tadi dengan tema. Itu ada di YouTube ya? Ada. Cikarang Mengaji. Di Jakarta Mengaji. Cikarang Mengaji. Ya. Berarti nanti yang lainnya mau cari video ini silakan lihat di YouTube-nya Cikarang Mengaji ada. Ya, ada. Itu secara berurutan. Ya, berurutan. Masya Allah. Itu sudah selesai yang Al-Firqatun Najiyah, saya Muhammad Jamil Zaini selesai. Ini udah mau selesai. Oke, Ustaz. Dalam jangka mungkin udah 2 tahun lebih ini. Ya. Penutup Ustaz, ada nasihat untuk kita biar lebih istiqomah belajar, terutama sampai tuntas seperti tadi Ustaz. Kuncinya apa Ustaz? Barakallahu fiik. Ya, kalau dari saya prinsipnya bahwa ketuntasan itu kan menjadikan keutuhan memahami. Nah, keutuhan memahami itu kan ya menjadi fondasi untuk kemudian tidak terjadi kesalahpahaman. Kan biasanya terjadinya kesalahpahaman kan karena tidak tuntas. Iya. Nah, maka dengan itikat baik untuk kemudian terjaganya agama dari kesalahpahaman, maka ya berusaha untuk kemudian setiap artinya masalah kan ketika para ulama menulis sebuah kitab kan ada visi dan misi secara utuh kan. Nah, maka kemudian dituntaskan, insya Allah kita mendapatkan keutuhan dari pemahaman tersebut. Dan itu akan ya dengan izin Allah Ta'ala, taufik dari Allah Ta'ala semata, untuk kemudian kita bisa istiqomah dan menjadi ada daya tarik tersendiri yang kemudian itu ya mungkin tidak didapatkan kecuali dengan cara begitu. Artinya kalau mereka nggak menempuh jalan seperti itu ya mungkin nggak bisa merasakan. Karena kan kita merasakan apa yang dirasakan oleh para ulama itu kan ketika kita menempuh jalur mereka. Yes. Sebagaimana dalam urusan apa saja kan kita ikut merasakan nikmatnya misalnya jus apokat kan ya kalau kemudian kita meminumnya, kalau kemudian cuma dapat ceritanya kan juga nggak cukup. Nah, mereka sudah menyampaikan bahwa mereka merasakan kenikmatan yang tiada tara. Bahkan kalau bilang raja-raja dan anak raja pun kan juga akan seandainya tahu apa yang mereka rasakan kan akan berusaha untuk mengambilnya dari mereka walaupun dengan menggunakan pedang-pedang mereka. Nah, dari situlah kemudian kita ingin ikut walaupun nggak senikmat mereka, tapi kan jadi karena kan di dunia sebenarnya ada surga yang siapa yang tidak memasukinya maka tidak akan ya tidak bisa menikmati surga akhirat, kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah kan, atau yang semakna dengan itu. Nah, itu yang mudah-mudahan bisa memotivasi semuanya untuk kemudian belajar secara istiqomah dan dari taksil, sehingga juga dengan demikian diharapkan tidak mudah terombang-ambing dengan berbagai macam fitnah yang ada. Kan semakin kesini bukan fitnahnya bukan semakin ringan, tapi semakin berat dengan berbagai macam polemik yang ada kan. Kalau kita punya usul yang benar kan, insya Allah ya kita bisa memahami lah adanya perbedaan pendapat, ada kemudian ya di mana mungkin satu dengan yang lainnya tidak mesti sepaham, tapi kan kita masih bisa mengukur sesungguhnya itu di mana letak ininya kan, letak bahwa itu masih hal yang wajar atau kemudian sudah di luar kewajaran gitu, sehingga tidak latah, tidak kemudian ikut mana yang suara yang paling kencang kemudian ikut di terbawa arus di dalamnya gitu. Allah alam bisawab. Nah, berarti kuncinya sabar dalam belajar terus sampai tuntas. Betul. Biar nanti tidak salah paham Ustaz ya. Betul. Karena kalau tidak selesai ya ada bagian yang harus dipelajari tapi tidak sampai ke situ, akhirnya
kesimpulannya juga keliru. Betul. Kemudian tidak ikut arus. Iya. Insyaallah. Baik Ustaz, makasih untuk wejangannya, tausiahnya. Semoga Allah jaga Ustaz Abu Isa, keluarga, dan juga senantiasa memberkahi ilmu. Amin. Dan bisa terus nasihati kami juga Ustaz. Barakallahu Allah barik fiik. Baik pemirsa sekalian, kami cukupkan dan semoga bisa ada manfaat dari apa yang disampaikan oleh beliau. Kami sarankan dan juga untuk belajar secara bertahap, jadi taksili, dasar, kemudian lebih tinggi lagi, dan sabar untuk mempelajari sesuatu itu sampai tuntas. Sebenarnya di Rumah Yusuf Academy juga kita biasanya pakai slogan belajar tuntas. Semoga Allah beri taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.